Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Kang Guru akan menjelaskan melalui tayangan video ini ada beberapa langkah cara penebaran yang bijaksana dan cukup baik. Perlakuan ini wajib diterapkan untuk Anda agar bibit yang kita tebar itu tidak gagal. Nah, untuk menebarkan bibit nila tentunya perlu melakukan prosedur aklimatisasi, yaitu bertujuan untuk membiasakan bibit tersebut terhadap kolam budidaya di mana ada perbedaan air tempat ikan itu kita ambil, kita beli dengan air yang ada di tempat kita sendiri. Cara melakukan aklimatisasi sangatlah mudah, yaitu meletakkan kantong yang berisi bibit ikan di atas permukaan air selama kurang lebih 15 menit. Bila jenis kolam yang digunakan adalah kolam air mengalir, maka untuk jumlah pada tebarnya bisa mencapai 20 ekor per milimeter persegi. Ikan perlu diadaptasikan dengan air, yaitu menyangkut dengan suhu air serta kondisi air yang ada di kolam kita, sehingga ikan tidak terserang oleh stres. Penebaran dilakukan yang terbaik adalah pada pagi hari atau sore hari, karena pada saat itulah suhu air sedang stabil. Langkah berikutnya adalah pantau perilaku benih. Setelah penebaran, perhatikan perilaku benih selama beberapa jam pertama. Lalu perlakuan terhadap air, kita hendaknya mengganti air secara rutin sebanyak 10-20%, paling tidak setiap minggu. Pergantian air ini maksudnya adalah untuk menjaga kualitas air tetap terjaga dengan baik. Lalu Anda bisa melakukan langkah-langkah mengeluarkan ikan dengan cara mengambil satu persatu, dan kantong plastik berisi ikan itu tetap teraliri oleh air sebagian dari kolam terpal ini, sehingga kita bisa mensortir, mengklasifikasi ikan yang termasuk sehat, ikan yang termasuk sakit, serta ikan mana yang semestinya kita masukkan ke dalam kolam terpal. Jika seandainya kita menemukan ada ikan yang berpenyakit, umpamanya terdapat jamur pada sirip atau pada bagian badan ikan, maka ikan yang berpenyakit ini hendaknya dipisahkan, dan penghitungan pun perlu dilakukan dengan maksud kita supaya bisa memantau jumlah ikan. Nah, setelah itu kita mengeluarkan ikan satu persatu dari dalam kantong plastik. Saudara-saudara, Anda bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu mengklasifikasi besarnya ikan. Jadi ukurannya harus relatif sama. Ketika ada ikan yang terlihat ukurannya sangat mencolok dan tidak sesuai dengan kebanyakan ikan, maka ikan yang besar umpamanya dipindahkan ke tempat yang lain. Dalam tayangan video ini, Kang Guru sedang menyortir ikan satu persatu, kemudian ikan-ikan yang baik, sehat, dan bentuknya seukuran dikeluarkan dari dalam kantong plastik, lalu dilepas di dalam kolam terpal ini. Itulah prosedur dan langkah-langkah bagaimana cara kita menebarkan bibit ikan nila di kolam terpal. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat simulasi yang Kang Guru peragakan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda yang tertarik atau berminat untuk membudidayakan ikan nila, dari mulai penebaran bibit ikan seperti yang ditayangkan pada video kali ini. Silahkan ikuti, tonton terus sampai selesai
Dan harapan Kangguru tentunya mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk Anda. Perlu sedikit Kangguru jelaskan bahwa ketika Anda membeli bibit yang seukuran 1 jari atau antara 5 sampai 7 cm ini, harganya di daerah Kangguru per 1 kg itu harganya Rp50.000. Nah, ini ketika dihitung, ini jumlahnya, ini Kangguru beli 5 kg. Jumlah ikan yang Kangguru hitung ada 450 ekor. Nah, bibit ikan ini jumlahnya 450 ekor per 5 kg dari ukuran 1 jari. Kalau dibesarkan hingga cukup konsumsi, yang kisaran jumlahnya per kilo itu antara 4 sampai 5 ekor, butuh waktu pembesaran antara 4 sampai 5 bulan lamanya. Ketika 4 atau 5 bulan kita panen, maka dengan penghitungan jumlah ekor ini, tatkala kita beli dengan ketika kita memanen, maka kita bisa menghitung berapa jumlah kematiannya dan berapa jumlah yang hidupnya. Kemudian kita bisa menimbang atau mengukur berat yang tadinya 5 kg menjadi berapa kilogram. Dan dari selisih itu, itulah yang dinamakan dengan keuntungan untuk pembudidaya ikan. Jadi bagi para pembudidaya ikan ini, dengan membeli bibit ikan dan membesarkan 4 sampai 5 bulan, tentunya akan mendapat atau meraup keuntungan yang luar biasa besarnya. Dengan catatan, tentunya kita harus konsisten setiap hari untuk bisa memberikan pakan ikan pagi dan sore hari. Setelah itu kita hitung biaya pembelian pakan untuk 3 sampai 4 bulan. Seperti itulah langkah-langkah bagaimana cara pembudidayaan ikan nila ini. Cukup praktis, bukan? Silahkan Anda yang berminat untuk membudidayakan ikan nila, dimulai dari pembelian bibit seperti yang Kangguru lakukan. Nah, mudah-mudahan saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.